Apa kabar brosis cuy? Balik lagi bareng gua Mas Ju, si tukang rajunin HP budget killer. Hari ini gua bakal ngebahas 7 HP terbaik di harga 2 jutaan, alias si daily driver murah yang speknya kagak malu-maluin. Pokoknya ini HP cocok buat lu yang dompetnya tipis tapi tetap pengen tampil kece, gaming lancar, dan kamera nggak cuma buat scan QR code doang. Mantul kan? Sebelum lanjut, gasin dulu tombol like biar gua makin semangat rajunin HP murah. Dan jangan lupa drop komen, menurut lu HP 2 juta itu wajib punya fitur apa sih? Kamera, baterai, atau gaming? Oke, gas cuy! Nah, pertama ada Samsung Galaxy A06 5G. Desain, Samsung emang kagak pernah gagal bikin desain cuy. Si A06 ini tipis, enteng, dan udah ada sertifikasi IP54. Jadi kalau kehujanan pas lagi ngantri bakso, masih aman lah. Layarnya gede, 6,7 inci PLS LCD, refresh rate 90Hz. Walau resolusinya masih HD+, scrolling TikTok sama Reels udah lumayan smooth. Cuma kagak ada proteksi layar bawaan, jadi siapin tempered glass biar kagak nangis kalau jatuh. Performa, pakai chipset Dimensity 6300. Ini udah 5G ready bro. Buat main Mobile Legends setting high lancar. Buat Genshin, ya medium masih bisa lah, asal kagak sambil buka 10F. RAM-nya 6GB, storage 128GB, slot hybrid. Mau micro SD sampai 1,5 tera, mantul gila. Kamera, belakang ada 50MP plus 2MP buat depth. Kamera depannya 8MP, standar lah buat selfie. Videonya 1080p 30fps, ada IIS juga biar kagak goyang parah pas ngevlog. Fitur unggulan, Android 15 langsung dari box, update sampai Android 19, patch security sampai 2030. Itu gokil banget sih buat HP 2 jutaan. Plus ada fingerprint di tombol power sama jack 3,5mm buat lu yang masih setia sama kabel. Kekurangan, resolusi layar masih HD+, bukan Full HD. Fast charging 25 watt, lumayan sih tapi kagak secepat tetangganya. Punchline, ini cocok banget buat HP anak kos yang pengen 5G murah tapi masih tahan banting sampai 2030. HP sejuta umat versi 2 jutaan bro. Setuju gak nih? Komen di bawah kalau lu tim Samsung update panjang umur. Dan jangan lupa like kalau lu juga demen HP awet sampai bertahun-tahun. Oke, selanjutnya ada Oppo A60 Desain. Nah, yang ini desainnya cakep banget. Udah punya sertifikasi IP54 plus standar militer MIL STD 810H. Jadi kalau ketumpar dari meja pas nge-rage quit Mobile Legends, kemungkinan masih selamat. Layarnya 6,67 inci IPS LCD, refresh rate 90Hz, kecerahan 950 nits. Buat outdoor masih kelihatan jelas. Tapi sayangnya resolusi masih HD+, kagak Full HD juga. Performa, pakai Snapdragon 680, chipset jadul tapi masih bandel buat harian. Multitasking sosmed lancar, gaming ringan aman. Tapi buat Genshin, low setting aja bro. RAM-nya 6GB, storage 128GB atau 256GB, plus slot micro SD khusus, jadi nggak ribet. Kamera, setup kamera 50MP plus 2MP di belakang, 8MP depan. Hasil foto siang terang menerang, tapi kalau malam ya siapin filter Instagram biar tetap kece. Video masih 1080p 30fps standar lah. Fitur unggulannya apa nih? Ini dia yang gokil, Super Fog 45 watt setengah jam udah 50%. Stereo speaker, ada NFC juga. Buat transaksi e-money tinggal tap nggak perlu ribet. Kekurangan, chipset agak ketuaan, jadi jangan harap performa gaming ngebut. Layar masih HD+, padahal kompetitor udah banyak yang Full HD. Punchline, ini cocok banget buat HP anak kos yang malas nungguin ngecas lama. Serius, 45 watt di harga segini tuh udah rejeki nomplok. Bisa dibilang sih ini HP budget killer versi Oppo. Kalau lu tim yang ngebut ngecas lebih penting daripada spek gaming, drop komen di bawah. Jangan lupa pencet tombol like kalau lu setuju ngecas cepat itu wajib hukumnya. Oke, nomor 3 ada iQOO Z10 Lite. Desain bro, ini HP bener-bener tank. IP68 plus IP69 plus standar militer. Lu nyemplungin ke kolam masih nyala. Lu bawa camping ke hujanan masih ngacir. Pokoknya cocok buat yang tangannya sering kesleo alias HP sering jatuh. Layarnya AMOLED 8,6 inci 120Hz, Full HD plus brightness mentok sampai 1800 nits. Buat outdoor silau pun kagak ngaruh. Cuma sayangnya nggak ada proteksi kaca bawaan, jadi siapin tempered glass biar kagak nangis kalau kecium aspal.
Performa, Snapdragon 685, oke lah buat harian dan gaming ringan. MLBB rata kanan PUBG medium stabil, tapi buat Genshin agak ngos-ngosan. RAM-nya 8GB, storage sampai 256GB, tapi minus micro SD slot. Jadi jangan hobi koleksi film Indoisiki ya. Kamera, belakang pakai sensor Sony 50MP, udah cakep lah buat harga segini. Depannya 8MP, ada night mode juga. Video 1080p 30fps, standar tapi stabil. Fitur unggulannya, baterai Monster 6000 mAh plus fast charging 45W. Ada fitur bypass charging juga, jadi pas gaming sambil ngecas, baterai kagak cepet suak. Stereo speaker, fingerprint in display, sama lampu notifikasi ala-ala gaming. Kekurangan, chipset biasa aja, nggak overkill, terus nggak ada slot micro SD. Kesimpulan atau punchline, HP ini cocok buat si anak kos badak yang HP-nya sering jatuh, sering kehujanan tapi masih butuh baterai badak. Like dulu cuy kalau lu tim baterai gede lebih penting daripada performa ngebut. Nomor 4, ada Tecno Camon 40. Desain cakep, tipis, dan layar AMOLED 6,78 inci 120Hz Full HD+. Udah ada pandaking glass proteksinya, lumayan lah. Performa, chipset Helio G100 Ultimate. Ini kayak adikosnya seri G yang kuat buat gaming. Multitasking sosmed lancar, PUBG mentok high, Genshin masih playable di medium. RAM 8GB, ada slot micro SD hybrid buat nambahin storage. Kamera, nah ini andalannya, 50MP OIS plus 8MP ultra wide, depan 32MP, selfie bening, video sampai 2K, cocok banget buat yang demen konten TikTok atau IG. Fitur unggulannya, baterai 5200 mAh plus 45W, plus ada infrared, jack 3,5mm, stereo speaker, dan fingerprint in display, plus AI Tecno yang suka pamerin fitur kamera. Kekurangannya apa? Helio G series nggak sekuat Snapdragon buat gaming berat. Punchline, ini cocok buat HP konten kreator murah meriah, kamera bening, video stabil, cocok buat calon seleb TikTok. Drop komen, tim kamera bening wajib atau tim kamera cukup asal baterai badak? Nomor 5, Infinix Hot 60 Pro. Desain dan layar AMOLED 6,78 inci, refresh rate 144Hz, resolusi 2,7K, brightness 4500 nits, peak itu udah kelas Flexi Pro, Gorilla Glass 7i juga. Performanya MediaTek Helio G200 kencang buat harga segini. MLBB rata kanan, PUBG Ultra, Genshin medium jalan, lumayan stabil. RAM 8GB, ada micro SD dedicated buat nambahin storage. Kamera, 50MP belakang dengan IAS, hasil cukup stabil. Depan 13MP, video sampai 1440p, udah lebih dari cukup buat konten harian. Fitur unggulannya, baterai 5160 mAh plus 45W fast charging, reverse charging 10W, ada bypass charging juga. Software Android 15 dengan janji update 3 tahun OS plus 5 tahun security. Gokil sih ini buat kelas 2 jutaan. Kekurangannya, Infinix kadang dipandang HP anak warnet, padahal speknya mantul. Punchline, ini HP sweet spot beneran, spek layar overkill, performa oke, software support panjang. Nomor 6, Nubia Neo 3 GT. Desain OLED 8,6 inci, refresh 120Hz, desain gaming vibes banget. Ada trigger fisik plus RGB light. Cocok buat pamer di tongkrongan warnet. Performa, Unisoc Test 911, aneh emang namanya, tapi performa nggak malu-maluin. RAM-nya 8GB, storage 256GB UFS 3.1, super kenceng buat multitasking. Kamera, 50MP belakang, 16MP depan, nggak terlalu wah tapi cukup buat keperluan harian. Fokusnya jelas ke gaming. Fitur unggulannya, baterai Monster 6000 mAh plus fast charging 80W. Ada gaming trigger, RGB LED, stereo speaker DTX Ultra. Ini beneran gaming killer cuy. Kekurangannya, IP rating kagak ada, jadi jangan sampai kena hujan deras. Kamera biasa aja. Punchline, cocok buat HP budget gaming killer, buat lo yang nongkrongnya di lobby Mobile Legends bukan di cafe. Komen di bawah, HP gaming, kamera bening, setuju nggak? Nomor terakhir, Xiaomi Redmi Note 14. Desain dan layar AMOLED 120Hz, Full HD Corning Gorilla Glass 5. Udah aman, udah cakep, udah standar Redmi Note. Performanya Helio G99 Ultra,
Performa mirip-mirip Snapdragon 695, buat gaming aman banget di setting medium high. RAM-nya 8GB, storage sampai 256GB plus micro SD sampai 1 tera. Kamera, ini nih, 108 megapiksel kamera utama plus 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Depan 20 megapiksel. Hasil foto tajam parah, cocok buat anak nongkrong yang hobi foto estetik. Fitur unggulannya, baterai 5500 mAh plus 33 watt, ada infrared, jack 3,5mm, stereo speaker, fingerprint in display, jaminan update 4 kali OS upgrade, gokil sih buat kelas 2 jutaan. Kekurangannya fast charging kalah kencang dibanding kompetitor. Punchline, ini beneran HP sejuta umat versi 2 jutaan. Kamera mantul, software support panjang, fitur lengkap. Drop komen kalau lu tim Xiaomi nggak pernah salah. Jangan lupa like kalau lu juga alumni Mi Fans garis keras. Nah cuy, itu tadi full list 7 HP terbaik di harga 2 jutaan. Ada yang baterainya badak, ada yang kameranya bening, ada juga yang gaming vibes abis. Tinggal lu pilih sesuai kebutuhan. Komen banget di bawah cerita mau pilih yang mana dan kenapa. Jangan lupa like video ini sampai tombolnya lepek kalau lu ngerasa terbantu, dan subscribe buat Mas Jo. Notifikasinya di enable biar gak ketinggalan video review spek gila lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out, Jo out.